Aku menikah masuk keluarga Wang selama 3 tahun, kalian semua. Termasuk kamu, istriku. Siapa yang memperlakukanku sebagai manusia? Aku juga pria yang punya harga diri. Kamu cuma pekerja cuci kaki. Mau apa harga diri? Diam kau. Dulu aku tidak pernah berniat menikah denganmu. Juga tidak pernah mau kerja di tempat hiburan. Kalian yang memaksaku pergi. Sekarang kalian merendahkanku karena ini. Beraninya. Aku tanya, beraninya kalian? Lepaskan. Dasar kurang ajar. Kau memang kurang ajar. Kau pikir aku mau menikah dengan orang sepertimu? Benar. Kira-kira keluargaku Wang mau menerima orang sepertimu? Kalau bukan karena mengira Bos Lin punya hubungan denganmu. Sudah lama ku buang kamu di jalan biar mati kelaparan. Apa maksudmu? Karena sudah sampai di titik ini, aku akan bicara terus terang. Sebelumnya, Bos Ling lah yang menempatkanmu di keluarga kami, Wang. Dan memberi keluarga kami, sampai review. Ibuku berpikir, kamu pasti punya hubungan dengan Bos Ling. Jadi dia menyuruhku menikahimu. Tapi ternyata selama 3 tahun ini, Bos Ling sama sekali tidak peduli padamu. Sungguh lucu. Jadi bukan kalian yang menyelamatkanku. Aku malah menganggap kalian sebagai penyelamat. Aku hanya pion bagi kalian untuk mendekati orang berkuasa. Atau kamu benar-benar mengira kakak perempuanku yang cantik jelita ini bisa tertarik padamu yang kehilangan ingatan ini? Benar, karena sudah begini, menurutku pernikahan kita tidak perlu dilanjutkan lagi. Ini surat perceraian. Tanda tangani saja. Aku, Yekong. Aku, Wan Tingting. Hari ini dengan sukarela menjadi suami istri. Bersama dalam suka dan duka. Berbagi kebahagiaan dan kesulitan. Gunung takkan runtuh, sungai takkan kering. Musim dingin takkan bergemuruh, musim panas takkan turun salju. Langit dan bumi takkan bersatu. Barulah aku berani berpisah denganmu. Aduh, kamu bicara begitu sampai aku sendiri tersentuh. Si imut memang imut. Jangan berpura-pura seolah aku yang mengkhianatimu. Cepat keluar dari rumahku dan tanda tangani surat perceraian ini. Pergi. Seperti yang kamu inginkan. Bawa sampah-sampahmu ini pergi, jangan tinggalkan sial di rumahku. Ah. Hei, cepat bangun. Aku peringatkan. Aku punya koneksi di kepolisian lalu lintas. Jangan coba-coba pura-pura kecelakaan. Cepat bangun. Nama, Yekong. usia, Aku pernah kehilangan ingatan, aku juga tidak ingat. kehilangan ingatan? Jangan-jangan juga karena tidak hati-hati jalan lalu tertabrak mobil? Wajahmu lumayan, tapi kok bisa sampai kehilangan ingatan? Dan jadi tidak punya rumah begini? Aku juga tidak tahu. Sudah, mau menyewa rumahku? Aku setuju. 1 bulan 1.000, bayar 3 bulan di depan plus deposit. Total 4.000, tidak masalah kan? Ayo bayar. Aku sementara tidak punya uang, bisa tidak ditunda dulu? Nanti gajian aku pasti kasih kamu. Dasar miskin. Ya udah, ya udah. Jangan lupa bersua kalau odar gajian. Iya, lampu di kamarku rusak. Nanti beliin lampu dan pasangin ya. Siap.
Kakak Ye, lindungi Suanyu biar bisa dapat investasi hari ini. Bos Ling jago minum ya. Ayo kita minum lagi. Haha. Bos Ling, ayo minum lagi. Bos Wang, gimana dengan investasinya? Bos Ling. Kalau bos mau minum langsung denganku, bukan cuma 1 miliar. 10 miliar pun aku siap keluarkan. Sekarang waktunya minum, urusan bisnis nanti saja, ya. Haha. Silakan. Haha. Perselang. Kamu jalan gak lihat ya? Ah, pergi sana. Sayang, kamu mabuk ngomong apa sih? Sebentar lagi sampai. Malam ini pasti seru banget. Hei, kamu mau apa? Kalau mau pergi, lepaskan dia dulu. Sudah bertahun-tahun belum ada yang berani bicara seperti ini di Jiangzhou. Aku nggak peduli kamu pejabat atau orang kaya, hari ini harus lepaskan dia. Kalau aku nggak mau, Gampang, aku akan telepon 2 nomor, 1 ke polisi, 1 ke stasiun TV. Kalau nggak percaya, coba aja. kamu sudah kenal, NAK. Aku ingat kamu. Ayo pergi. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Aku Ling Fuyao. Punya kerajaan bisnis miliaran, puluhan ribu karyawan. Apa mungkin ada masalah? Kamu mundur, nggak usah ikut campur. Ah. Kamu nakal sama aku. Hanya kakak Ye yang baik sama aku. Bangun. Kamu tinggal di mana? Aku anterin pulang. Dia cantik banget, kalau ditinggal di sini. Bisa bahaya. Mending bawa pulang dulu. Nanti setelah dia sadar baru bicara. Sudah pulang. Sire. Kontrak sudah ditandatangani, tinggal urus surat nikah. Rindu dia ya? Kamu pulang awal sekali. Urusannya lancar? Jangan ditanya. Ada anak kurang ajar yang merusak rencanaku. Ling Fuyao ITU. Dia beruntung. Aku tidak peduli caranya. Serang habis-habisan grup Fuyao. Dalam 3 hari, aku ingin dia bangkrut. Ling Fuyao, aku ingin lihat. Setelah perusahaanmu bangkrut, apakah kamu masih akan bersikap dingin? Nanti aku akan buat kamu berlutut di depanku, memohon padaku. Haha. Aku sedang sangat marah. Tadi kamu mengintip kakiku ya? Aku. Berani berbuat tidak berani mengaku. Kalian para lelaki brengsek, semuanya sama. Pulang. Apa ini? Sangat mengganggu.
kamu punya giok ini? Oh, ini aku tahu. Kamu adalah kakak Ye. Dia tahu nama belakangku, Ye? Kakak Ye. Kamu sangat kejam. Kamu tahu tidak, selama ini aku berjuang sendirian. Betapa sulitnya. Kenapa kamu tidak datang lebih awal? Bajingan. Ah. Kamu tidak apa-apa? Apa yang terjadi tadi malam, anggap saja tidak pernah terjadi. Aku tidak berhutang apa-apa padamu. Ji, jika kamu mau. Aku akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Dengan apa kamu bertanggung jawab? Kamu yang tinggal di kontrakan. Semua hartamu tidak sebanding dengan satu tasku. Kamu mau bertanggung jawab atau mau cari untung? Jangan bermimpi yang tidak-tidak. Hei, giok ini apa istimewanya? Tadi malam suruh perbaiki lampu, malah kabur. Kakak Sao, aku segera pergi. Ngapain lihat-lihat, nanti matamu bengkak. Sudah selesai belum? Tunggu sebentar. Kamu baik-baik saja, Yekong. Ada apa denganmu? Baik-baik saja? Dewa Naga Gila mengirim pesan rahasia. Aktivitas Cult Matahari baru-baru ini sangat sering. Pasukan Naga Gila perlu memperkuat pertahanan di perbatasan. Tidak bisa memobilisasi terlalu banyak orang. 3 tahun yang lalu, Sang Tuan bertarung melawan para dewa di kuil Amaterasu. Hanya Zeus si tua itu yang berhasil lolos dengan nyawanya. 3 tahun telah berlalu. Sekarang, jam makin hampir pulih. Sang pemimpin kuil hilang tanpa kabar. Jika Zeus datang lagi, tidak akan ada yang bisa menghentikannya di Daxia. Ada apa dengan pedang pembunuh dewa ini? Itu sang pemimpin kuil. Pedang pembunuh dewa terhubung dengan hati sang pemimpin. Ia bisa merasakan kekuatan ilahi sang pemimpin. Bagus sekali, sang pemimpin kuil telah bangun. Zeus, Sebrani APA Panjau, tidak akan bisa melangkah setengah kaki pun ke Daxia. Tuan, bisakah kita menentukan lokasi pasti sang pemimpin kuil? Arah pedang-pedang pembunuh dewa menunjukkan di mana sang pemimpin berada. Barakan Perintah. Kumpulkan 100.000 penjaga bayangan. Ikut bersamaku untuk menyambut kepulangan sang pemimpin kuil. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku hampir mati ketakutan. Aneh, di dalam tubuhku ada kekuatan misterius yang muncul. Juga, gambar-gambar di kepalaku, apa sebenarnya itu? Apakah itu ingatanku? Kalau baik-baik saja, cepat pergi. Jangan mati di rumahku, nanti harga propertiku turun. Kakak Sao. Sekarang jam berapa? Sudah lewat jam 9. Sial, sial, sial. Aku akan terlambat kerja. Yekong terlambat. Manager, aku ada sedikit urusan yang tertunda. Ini perusahaan resmi, bukan peternakan babi. Gaji bulan ini dipotong 1.000. Dipotong 1.000? Gajiku cuma 3.000 sebulan. Terlambat beberapa menit langsung dipotong 1.000? Aturan perusahaan mana yang bilang begitu? Aturanku adalah aturan. Ada masalah? Mau memukulku? Ayo, wajahku di sini. Coba pukul. Mau menakut-nakutiku? Apa-apaan sih? Bosling, Yikong Yang and Asura Saladiki adalah pengemis yang kami temukan 3 tahun lalu. Apa? Dia pengemis itu?
Sialan, lebih baik tidak menyelamatkannya dulu. Ada APA, Boss Ling? Sialan, malam pertamaku diberikan pada seorang pengemis. Tuhan, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Boss Ling. Boss Ling Ada APA? Gak apa-apa, lanjutkan saja. Ya. Setelah keluar dari rumah sakit, Yekong saya tempatkan di rumah mantan karyawan Sanme. Sekarang bekerja sebagai tukang pijat di hiburan grup. Namanya Yekong. Ini adalah beberapa dokumen dan barang yang diambil dari rumah Yekong. Kamu bilang namanya Yekong? Ya, Ye dari mulut 10, Kong dari langit. Dia berani pakai nama Yekong. Ini departemenku saya. Pecat dia. Ya, Tunggu. Sudahlah, biarkan dulu. Tapi beritahu pihak hiburan. Beri dia pekerjaan kotor dan berat, lihat perkembangannya. baik. Hello. Sekretaris Chen, tenang saja. Aku sudah lama tidak suka dengan Yekong itu. Pasti tugas ini selesai. Waduh, Yikong oh Yikong. Awalnya kukira Chen Lu adalah backing MU. Lihat bagaimana aku menghajar kamu kali ini, pergi. Panggil Yikong. Oak. Manajer, Anda mencari saya? Di luar ada truk semen, bawa ke lantai atas. Oh ya, lift tidak boleh dipakai. Mengganggu pengalaman pelanggan. Naik tangga. Kapan tukang pijat harus mengangkut semen? Aku kepala di sini, yang harus dikerjakan aku yang tentukan. Kerja atau tidak? Kalau tidak, gulung tikar dan pergi. Waduh, Boss Wang. Angin APA yang membawa Anda ke sini? Silakan duduk. Anak laki-laki yang baru keluar tadi, karyawanmu? Boss Wang, Anda maksud Yekong? Dia tukang pijat di sini. Yekong, Kenapa, Anda kenal? dia mantan suamiku. Kebetulan sekali. Kenapa? Jangan-jangan Anda kenal dia? Kemarin malam yang mengacaukan rencanaku adalah anak kecil itu. Boss Wang, anak ITU tidak tahu diri. Aku bantu Anda melampiaskan amarah. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana Bos Seng melatih bawahannya. Boss Wang, tenang saja. Aku punya 100 cara untuk menghancurkannya. Tunggu saja. Pergi, panggil Yekong ke sini. Manajer, Apa yang kamu lihat? Bos Wang adalah tamu penting, bukan untuk orang sepertimu. Yang rendah. Ambil sampah dari tong sampah. Tunggu. Baik, sekarang kamu bisa membersihkannya. Merah ya? Tidak apa-apa, pertunjukan baru saja dimulai. Mulai hari ini, aku akan membuatmu perlahan-lahan mengerti betapa besar konsekuensinya jika melawanku. Yekong, cepat ambil. Kamu sudah melanggar tamu Bos Ling. Kamu tidak ingin bekerja lagi? Yekong, yang menyelamatkan hidupmu adalah Bos Ling. Sebelum kamu melunasi hutang nyawanya padanya. Jangan sakiti tamu pentingnya. Kenapa kamu tidak tega? Tentu saja tidak. Aku hanya bingung. Bagaimana bisa aku hidup dengan orang lemah seperti ini selama 3 tahun? Pasukan bayangan, 120.000 orang, sudah tiba diam-diam di luar kota Jiangzhou. Mengerti?
Perintahkan mereka untuk berkemah di luar kota. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh bertindak sendiri. Ya, Tuan. Haruskah kita memberitahu Gubernur Zhangzhou? Dengan bantuannya, mencari pemimpin kuil akan lebih mudah. Tidak perlu. Mencari pemimpin kuil adalah misi rahasia. Tidak ada yang boleh bocorkan. Pelanggar akan dihukum militer. Sayang, lihat dia mengambil sampah, seperti anjing liar yang mencari makan di tumpukan sampah. Bos Wang, tidak hanya mirip, tapi persis sama. Seperti kata pepatah, satu langkah salah. Jurang Pemesa. Bersamanya, kamu hanyalah istri seorang pecundang. Tapi bersamaku, kamu bisa menikmati anggur bernilai 100.000 ini. Lihat bagaimana aku mempermainkannya. Bos Wang benar. Aduh, aku menyesal. Sadar terlalu terlambat. Sampah kelas bawah masih berani ikut campur. Sungguh lucu. Kamu harus mengerti. Sampah hanya pantas mengambil sampah. Yekong, seumur hidupmu mungkin tidak akan pernah merasakan. Anggur merah bernilai 100,000. Jangan lupa ucapkan terima kasih ke Bos Wang. Aku berterima kasih padamu. Bos Wang. Kamu mau apa? Percaya nggak aku bakal pecat kamu? Chen Xiong, aku berhenti kerja. Sebenarnya kamu mau apa sih? Aku cuma seorang tukang pijat kecil. Aku cuma mau kerja dengan tenang, cari uang dengan susah payah. Kenapa kamu terus-terusan menyusahkanku? Kenapa? 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 Aku tanya, salahku apa sampai kamu benci sekali? Kamu mau menghancurkanku? Katakan. Katakan. Kalian pada diam aja? Tangkap dia. Hahaha, ikat dia. Aku mau bikin dia 18 gaya. Bocah kecil tadi tendang aku pakai kaki kanan, kan? Angkat kaki kanannya. Bos Wang, tunggu sebentar. Kamu mau menghalangi? Nggak berani, nggak berani. Aku baru ingat sesuatu. Begini. Anak ini, dulu pernah menyakiti sekretaris Bos Ling, Sekretaris Chen. Sekretaris Chen itu pernah telepon aku. Suruh aku kasih pelajaran buat anak ini, dalam situasi seperti ini. Kenapa nggak ajak Sekretaris Chen nonton bareng? Sekretaris Ling Fuyao. Telepon? Oak. Kakimu boleh bertahan sedikit lebih lama. Aku nggak tertarik lihat kaki patah, urus sendiri. Jangan keterlaluan. Kaki patah. Ada apa? Barusan manajer teknik Zheng Xiong telepon. Bilang Yekong memukul Wang Changhong sampai luka. Sekarang sudah ditangkap. Wang Changhong mau mematahkan kakinya. Apa? Zheng Xiong ngapain aja sih? Mereka sekarang di mana? Di kantor manajer pusat hiburan. Bawa semua anggota departemen keamanan langsung ke sana. Saya. Bos Wang, Sekretaris Chen bilang dia nggak datang. Oja? Sangat disayangkan, adegan seru begini. Dia nggak bisa lihat. Kalau gitu kita main sendiri, angkat. Pemilik kuil mengerahkan kekuatan ilahi lagi. Jangan-jangan ada bahaya? Seseorang. Hack, Cedra Kampokan Pasukan Bayangan. Target 10 km arah timur laut. Lihat, cepat. Saya. Baron Cat.
Jangan mendekat. Hahaha. Cepat tangkap dia. Dia terluka. Tangkap dia. Hahaha. Patahkan kakinya. Keduanya. Hentikan! Wah, siapa ini rupanya? Ternyata Boss Ling. Ternyata dia, CEO grup Fuyao. Penyelamatku. Ling Fuyao ternyata dia. Berantakan sekali. Bagaimana caramu jadi manajer? Boss Ling, jangan salahkan aku. Yekong ini tidak nurut. Bahkan bukan. TMU kehormatanmu, Boss Wang. Aduh iya. Karyawanmu melukaiku. Harusnya kamu memberiku penjelasan. Setelah investigasi selesai, pasti akan memberi penjelasan pada Bos Wang. Tapi sebelum itu, suruh bodyguardmu lepaskan karyawanku. Kalau aku bilang tidak, Wang Changhong, ini perusahaanku. Bukan tempatmu untuk banyak bicara. Kau pikir departemen keamananku hiasan saja? Ling Fuyao. aku ingin lihat berapa lama kau bisa sombong. Bos Wang, tunggu aku. Ikut aku. Bos Wang, Anda baik-baik saja? Ling Fuyao ini berani mempermalukanku demi seorang teknisi kecil. Bagus, dia benar-benar hebat. Boss Wang. Kita urusi Yikong nanti saja. Sayang, pamanku hari ini menjemput Gu Changlong. Kalau tidak, Ling Fuyao pun tidak akan berani macam-macam. Wakil direktur pamanmu masih berguna bagiku. Untuk menghadapi teknisi kecil, tidak perlu pakai kartu itu. Tenang, sebentar lagi grup Fuyao akan jadi milikku. Aku akan buat Ling Fuyao ini membayar kesombongannya. Bos Lin, aku sebelumnya benar-benar tidak tahu itu kamu. Kalau tahu, aku pasti tidak akan. Diam kau. Saya tidak mau dengar soal itu lagi. Walaupun saya miskin, saya tetap berpegang pada kata-kata saya. Kalau Anda mau, saya akan bertanggung jawab pada Anda. Bertanggung jawab? Terima gaji 4.000 yuan yang saya berikan. Lalu bertanggung jawab pada saya? Saya akan bersikap tulus pada Anda. Jangan bicara lagi, saya sudah bilang. Kita bukan dari kelas yang sama. Jangan berhayal yang tidak-tidak. Masuk. Bos Ling, ada masalah? Pemasok utama perusahaan hampir semua telepon menagih hutang. Dan juga membukukan akun kita. Rantai keuangan kita putus. Kenapa? Katanya masih bisa ditunda sebulan. Pasti ulah Wang Changhong. Kamu urus dulu pemasoknya. Bu Changlong dari Red Pine Capital akan datang. Asal dia setuju injek modal, masih ada harapan. Nanti saya akan menjemputnya. Boss Ling, saya dengar perusahaanmu lagi ada masalah. Urusan perusahaan kami. Tidak perlu Bos Wang khawatir. Bos Ling, jangan begitu dong. Kita sudah kenal baik, mana mungkin saya diam saja. Begini, malam ini saya sudah pesan ruangan besar di Galaxy Hotel untuk menunggu Anda. Asal Anda datang, urusan injek modal 1 miliar. Bisa kita bicarakan. Saya yakin masa depan. Ribuan karyawan Fuyao Group ada di tangan Bos Ling. Bos Ling pasti akan pilih yang tepat, kan? Haha. Katanya mau bertanggung jawab. Kamu ada 1 miliar. Kalau ada, saya mau nikah sama kamu. Sudahlah. Jangan bicara lagi. Urusan itu saya anggap tidak terjadi. Kedepannya saya tidak mau lihat kamu lagi. Wah, ini bukan CEO ye? Kok keluar dengan lesu? 5 organ dalamnya mau rusak semua. Nyawanya tinggal sedikit.
Anjing baik tidak kelanji jalan. Pergi sana. Bapak, organ dalam Anda mau rusak semua. Kalau tidak ke rumah sakit sekarang, tidak akan sempat. Siapa ini? Ngomong apa sih? Kamu berani mengutuk kakekku? Yekong, beraninya kamu. Bos Gu adalah tamu penting di perusahaan kami. Jika karena omonganmu yang sembarangan, mengacaukan investasi perusahaan kami, Bos Ling pasti tidak akan membiarkanmu. Cepat packing dan pergi. Grup Fuyao tidak bisa menampung karyawan sepertimu. Berisik sekali, tidak karuan. Boss Ling, selamat datang. Pak Bu, selamat datang di perusahaan kami. Bos Ling terlalu sopan. Kita saling membutuhkan. Apa yang terjadi tadi? Ini harus ditanyakan pada Bos Ling. Yekong yang Anda lindungi. Bos Ling, begini, tadi, kami sedang menunggu Bos Gu. Tiba-tiba Yekong muncul. Bilang Bos Gu tidak akan lama lagi hidupnya. Ini kan mengutuk orang tua. Anda tidak mau membiarkannya. Kamu lagi. Sudah tahu kamu tidak bisa diandalkan. Hanya bikin masalah. Dari dulu tidak seharusnya aku menampungmu. Pergilah. Kamu dipecat. Bos Ling, aku tidak mengutuk siapapun mati. Aku sedang menyelamatkan klien Anda. Masih bicara? Aku tidak mau dengar lagi. Sekarang juga, hilang dari pandanganku. Yekong, Bos Ling suruh kamu pergi. Tolaya, mau kami lempar keluar? Baik. Aku pergi. Kamu. Pak Bu, maaf atas kejadian tadi. Harap jangan dipikirkan. Hal kecil, Bos Ling tidak perlu khawatir. Bos Ling, kedepannya tolong awasi baik-baik bawahan Anda. Jika kakekku sampai kenapa-kenapa, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Kakek kenapa? Panggil ambulans. Tunggu ambulans terlalu lama. Ada rumah sakit di dekat sini. Bawa ke sana dulu. Bos Ling, biar aku yang gendong. Ayo. Kakek? Pelangkin pack. Tutup area ini. Sebelum ketemu pemimpin kuil. Tampa Parentaku, Sadalalat Puntidak Bol Kelur. Kalian siapa? Ini perusahaanku. Mengapa saya tidak boleh pergi? Pengawal hantu betinda. Siapa yang berani menghalangi akan dihukum mati. Orang militer. Tuan yang terhormat. Pak Bu tiba-tiba sakit jantung, kondisinya sangat kritis. Perlu segera ditolong, mohon permisi. Lepaskan mereka dulu, saya direktur grup Fuyao. Jika ada kebutuhan, silakan perintahkan saya. Lepaskan orang-orang ini. Terima kasih. Selanjutnya serahkan pada Bos Ling. Kumpulkan semua orang grup Fuyao ke sini. Ana, tadi pedang dewa jelas menunjuk ke sini. Sekarang kenapa tidak ada reaksi? Mungkin pemimpin kuil sudah pergi? Bos Ling, apakah semua orang sudah di sini? Ya, semua karyawan grup Fuyao termasuk petugas kebersihan. Sapam, terapis pijat, semuanya sudah di sini. Bos Ling, ini masalah sangat penting. Saya perlu menggeledah setiap sudut gedung. Mohon kerjasamanya. Silakan. Bubar. Gubernur Jiangsu Han Kui. Kenapa dia datang? Berhenti. Saya Han Kui, Gubernur Jiangsu. Sudah lama mendengar nama besar Tuan Hantu. Ingin bertemu langsung. Tuan Hantu, Anda datang ke Jiangsu, hamba tidak menyambut. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Saya juga baru tahu kedatangan Anda. Khusus menyiapkan jamuan makan malam penyambutan. Mohon Tuan Hantu hadir malam ini untuk memberi petunjuk. Tidak perlu, saya masih ada urusan penting, tidak sempat menghadiri jamuan. Tuan Hantu, ada keperluan apa datang ke Jiangsu? Jika ada yang bisa saya bantu, silakan perintahkan. Saya pasti akan membantu sekuat tenaga. Jika butuh bantuanmu akan saya bilang, kalau tidak dibicarakan. Jangan banyak bicara. Sudah, saya masih ada urusan. Kamu pergi. Siap.
Bawahan mengantarkan Tuan. Tuan, siapakah orang itu berani bersikap? Sekurang itu pada Anda? Orang yang tidak terjangkau oleh saya. Di mata orang lain, saya adalah kepala daerah, pejabat tinggi. Di matanya, saya hanya semut kecil, dengan sekali jentikan jari bisa dihancurkan. Yekong, Yekong. Menjadi orang seperti kamu, sungguh memalukan. Mantan istri, mantan istri. Meremehkanmu, bahkan uang sewa pun tak bisa bayar. Orang yang ingin kau lindungi, tak bisa kau lindungi. Yekong, kau sampah. Sampah. Dr. Lee, bagaimana kondisi kakek saya? Apa dia akan baik-baik saja? Nona Gu, kondisi Pak Gu sangat buruk. Tubuhnya, banyak organ dalam sudah gagal. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dr. Lee, Anda dokter terbaik di Jiangzhou. Tolong pikirkan lagi, selamatkan dia. Berapapun biayanya, kami bersedia. Nona Gu, ini bukan masalah uang. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemampuan kami terbatas. Anda, siapkan urusan pemakaman. Pak, organ dalam Anda akan gagal. Jika tidak segera ke rumah sakit, mungkin sudah terlambat. Halo, Bos Ling, pagi ini. Siapa orang yang akan kalian pecat? Aku ingin mencarinya. Bos Ling, pagi ini. Siapa orang yang akan kalian pecat? Bisakah menghubunginya? Aku ingin mencarinya. Namanya Yekong. Ada apa kau mencarinya? Rumah sakit baru saja mengeluarkan pemberitahuan kritis. Katanya kakekku hampir tidak bisa diselamatkan. Gejalanya persis seperti yang dia katakan. Apa? Kok bisa? Yekong sudah melihat penyakit kakek. Mungkin dia punya cara untuk menyelamatkan kakek. Bisakah Anda membantu menghubunginya? Tolong dia. Pastikan menyelamatkan kakekku. Jangan panik, aku akan mencarinya untukmu. Lulu, cek nomor telepon Yekong. Kasih aku. Ja? Kau bilang, 3 tahun, aku selalu membawanya. Tapi apa gunanya? Dia berani mematikan teleponku. Siapkan mobil, aku akan pergi. Hai, cantik, kau cari siapa? Siang bolong, mabuk apa? Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini aku. Bos Ling, tubuh mulia Anda. Datang ke rumah kontrakan kumuhku. Ada apa? Yekong, bagaimana kau tahu? Punya sakit? Sakit? Aku juga tidak tahu, aku cuma ngawur. Kau. Yekong, tolong bantu aku, ya? Sebutkan Gu Changlong, ya? Investasinya. Ini sangat penting bagiku. Bos Ling, Anda tahu. Aku cuma tukang pijat jelek. Oh tidak. Sekarang bahkan bukan tukang pijat lagi, aku sudah dipecat. Kamu bilang, orang gagal sepertiku, bagaimana mungkin bisa menyelamatkan nyawa? Yekong, jangan tidak tahu diri. Apa salahku memecatmu? Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Melawan atasan, memukul orang, memprovokasi klien penting perusahaan. Mana ada satu hal pun yang tidak cukup untuk memecatmu 10 kali? Bos Ling bijaksana. Bos Ling benar memecatku, aku tidak bisa berkata apa-apa. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Yekong, bantu aku dong. Kakak Sao, ada apa kamu mencariku? Kamu minum? Siang bolong tidak kerja. Minum apa? Kakak Sao, aku menganggur, utang sewa kamarmu. Mungkin tidak bisa kubayar, besok aku pindah. Aku akan kosongkan kamar untukmu, tenang saja. Asalkan aku dapat kerja, pasti akan kubayar sewanya. Menganggur itu bagus. Ah, bukan. Maksudku, menganggur juga tidak apa-apa. Asal kamu penuhi satu syaratku, tidak hanya 3 bulan sewa yang kamu utang, aku hapuskan, aku juga akan memberimu gratis 3 bulan lagi.
Kakak Zhao, meskipun aku tukang pijat. Tapi aku punya prinsip, aku jual keterampilan bukan tubuh. Apa yang kamu omongkan? Kamu? Diberi gratis pun aku tidak mau. Mau menukar dengan sewa? Mimpi! Syarat apa? Coba dengar. Aku terang-terangan saja. Malam ini ada reuni sekolahku, kamu pura-pura jadi pacarku. Temani aku makan, asal bisa lolos dari acara makan ini. Aku hapuskan 6 bulan sewa. Setuju? Tidak bisa, aku tidak sanggup. Ku macam ni makan, you can suruh kamu. Masuk neraka, kamu ini laki-laki atau bukan? Baik, aku setuju, tapi ingat. Kamu bilang 6 bulan sewa, jangan ingkar janji. Tenang saja, kakak Zhao tidak akan ingkar janji untuk uang segini. Baju sudah siap. Cepat ganti, mandi, segar, jangan mempermalukanku. Cepat, aku kasih tahu, di acara ini, ada musuh bebuyutanku, dia licik sekali. Sampai di atas, kamu sedikit bicara. Semua lihat gelagatku, paham? Paham, paham. Hello, Ada APA? Kamu kenal dia? Tidak kenal. Orang seperti aku, mana mungkin kenal dengan Dewi Pujaan seperti dia. Nanti cedek sedikit. Xiao Yu, kamu datang, cepat duduk sini. Zhao Yu, hari ini reuni sekolah. Kamu bawa cowok keren buat apa? Juga tidak memperkenalkan, cowok keren apa ini? Surong, kamu masih sama seperti dulu. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading, perkenalkan ini. Ini pacarku, Ye Kong. Oh ternyata ini pacarmu ya? Ye Kong. Nama ini, kamu kebanyakan baca novel ya? Haha. Maaf ya, terlambat, tadi macet di jalan. Samuel Pasnen di sini sudah kiber. Anggap saja sebagai permintaan maaf untuk semua. Wah siapa ini? Ganteng banget, royal pula, pria sejati. Perkenalkan ini. Ini pacarku, Zhang Kun. Manajer Departemen Investasi Red Pine Capital. Wah, ternyata dari grup Red Pine. Kudengar karyawan Departemen Investasi grup Red Pine. Gajinya minimal jutaan setahun. Wah, kamu yang bilang ya? Itu karyawan biasa, suamiku Zhang Kun. Kan manajer, gajinya tidak segitu doang. Rendah hati dikit. Surong beruntung banget. Bisa dapat pacar seperti itu, dibandingkan Zhao Yu jauh kalah. Zhao Yu dulu kan bintang sekolah kita. Ngomong-ngomong Zhao Yu, pacarmu kerja apa? Juga tidak bilang ke semua orang. Jangan-jangan malu ngomong ya, haha. Hari ini pinjaman 10 miliar harus didapat. Kalau tidak, Grup Fuyao tidak akan bertahan 3 hari. Ling Fuyao, kamu harus tahan emosi. Harus tahan. Meskipun hari ini Wang Qianghong sedikit mengambil keuntungan, tidak akan berkurang daging. Hello, Bosling. Bagaimana dengan permintaanku? Aku sudah temui Ye Kong, juga sudah memujuknya. Tapi dia tidak mau muncul, aku juga tidak bisa apa-apa. Bosling, tolong kirimkan alamatnya padaku, aku akan menemuinya sekarang. Aku baru bertemu dengannya di restoran Galaxy. Dia mungkin sedang makan di sana sekarang. Kalau kamu mau mencarinya, bisa datang ke sini. Baik. Hello, bosku. Manager Gu? Saya Guyan. Bos Gu menelepon untuk mengajak makan. Saya akan segera mengatur. Ada satu hal ingin minta bantuanmu. Ada seorang bernama Ye Kong, sedang makan di hotel kalian. Tolong bantu saya periksa di ruang makan manajer. Lalu kirimkan 2 botol anggur bagus ke sana. Bos Gu ingin kirim anggur harga berapa? Saya ingat hotel kalian punya 2 botol. Romane Conti edisi terbatas tahun 90-an, ya? Bosku, 2 botol anggur ini harganya lebih dari 3 juta. Anda yakin ingin memberikannya? Ambil 2 botol itu saja, catat di tagihan saya. Nanti saya akan datang sendiri untuk bir. Baik, saya segera atur. Saat mengirim, jangan bilang dari saya. Bilang saja ada teman yang kirim untuk mereka, diminum bersama satu ruangan. Mengerti? Bosku, anggur semahal ini, kenapa mau dikirim secara anonim? Alasannya sementara belum bisa saya jelaskan. Saya khawatir dia tidak bisa menerima. Lakukan saja seperti ini dulu. Baik Bos Gu, tenang. Siapkan mobil, saya akan ke Galaxy Hotel. Ya, Bosling,
Haha. Maaf, ada hal yang tertunda. Tidak apa, saya juga baru datang beberapa menit. Boss Ling. Pakai produk skincare merek apa? Tangan kecil ini dirawat dengan baik sekali. Bos Wang, silakan duduk. Hidangan sudah saya pesan, nanti pelayan akan mengantarnya. Tidak apa. Malam ini waktunya kita panjang, tidak usah terburu-buru. Pelan-pelan saja. Ngomong-ngomong Zhao Yu, pacarmu kerja apa? Ceritakan dong, atau dia tidak bisa diucapkan? Haha. Mulut anjing tidak bisa keluarkan gading, pacar saya itu kontraktor proyek. Tidak ada yang memalukan. Hanya tidak ingin seperti kamu yang suka pamer saja. Kontraktor proyek, kok saya rasa tidak mirip dia kayaknya. Lebih seperti pekerja biasa, kamu, dengan selera dan kondisi Xiao Yu. Masa mau cari pekerja biasa? Surong, kamu terlalu banyak mikir. Bicara soal proyek, grup Hong Song kami juga investasi di banyak proyek. Semua proyek besar level di atas 1 miliar. Tidak tahu ya saudara, ngambil kerja dari perusahaan mana? Ah, Maaf, aku ke toilet dulu. Bos Wang, jangan seperti ini. Ling Fuyao. Bos Wang, jangan seperti ini. Boss Ling. Kita bicara terbuka saja. ketika kamu datang. Seharusnya sudah tahu konsekuensinya, kan? Kalau mau pinjaman 1 miliar ini, baik-baik saja. Jangan bikin aku marah, hahaha. Aduh, Bos Wang, aku bukan orang seperti itu, tolong hargai aku. aku akan perlahan. Sangat menghargaimu. Aku mengerti, mengerti. Boss Ling. Sudah lama aku menginginkanmu. Kalau sekarang nurut, bukan cuma 1 miliar. 2 miliar pun aku kasih. Lepaskan, jangan seperti ini. Dasar tua bangka tak tahu malu. Yekong, kamu ngapain? Lepaskan dia. Tua bangka ini sudah memaksamu. Masih mau bela dia? Dia melakukan aku bagaimana itu urusanku, tak perlu ikut campur. Sudah kubilang. Aku tak mau lihat kamu lagi. Bos Wang, maaf. Aku minta maaf atas namanya. Ini tak akan kubiarkan begitu saja. Bos Wang, tenang saja. Aku pasti akan bertanggung jawab. Yekong, apa kamu diutus langit khusus untuk melawanku? Kenapa selalu di saat genting menghalangi karierku? Tua bangka itu mau memaksamu. Aku datang melindungi. Kamu bilang ini menghalangi kariermu? Aku tak sebodoh yang kamu kira. Urusan bisnis sudah banyak kulihat. Aku tahu harus bagaimana. Tak perlu bantuanmu yang malah bikin ribet. Benar-benar bantuan yang ribet. Ling Fuyao di hatimu. Apa kamu rasa? Tak ada yang lebih penting dari karir dan uangmu? Ya. Kalau si brengsek tua itu menyuruhmu menyerahkan tubuhmu, baru mau investasi 1 miliar. Apa kamu juga akan setuju? Ya. Dia tidur denganku, setidaknya bisa memberiku 1 miliar. Kamu? Ambil keperawananku yang paling berharga, apa yang bisa kau berikan padaku? Ling Fuyao. Aku salah menilai orang. Aku Yekong buta. Tidak menyangka kau wanita seperti ini. Aku wanita seperti apa, bukan urusanmu. Urusanku. Juga harap kau jangan ikut campur lagi. Kita memang bukan dari kelas yang sama. Kedepannya juga tidak akan ada hubungan lagi. Wanita sepertimu tidak pantas berhubungan denganku. Fuyao, jangan marah. Si kecil seperti ini. Nanti aku yang urus. Ayo kita masuk. Tenang dulu. Kita makan dulu, habis makan aku ajak kamu jalan-jalan. Ruangan VIP Taman Udara, sudah aku pesan.
Bos Ling mau kemana? Brengsek, mati saja kau. Kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Maaf semuanya. Aku terlambat. Ada APA? Orang ini mengenalku, dia tahu latar belakangku. Ha. Ya Kong. Wah, Supervisor Song, bisa ketemu di sini. Songkun, kamu kenal dia? Tentu saja aku kenal dia, Ye Kong. Dia tukang pijat terkenal di hiburan malam perusahaan kita, hahaha. Tukang pijat, hahaha. Jangan-jangan kalian semua tidak tahu? Hahaha, Zhao Yu. Bukannya kamu bilang pacarmu kerja di proyek? Tukang pijat kerja di proyek apa? Ngakak aku? Memangnya tukang pijat kenapa? Itu pacarku, pekerjaan tidak ada tingkatan, martabat tidak ada yang rendah. Ya pekerjaan tidak ada tingkatan, tapi tadi kenapa? Kamu berbohong. Zhao Yu. Kamu ingat dulu aku mengejarmu, kamu acuh tak acuh. Tapi sekarang malah cari yang hal seperti ini, hahaha, oh. Lupa memberitahu kalian semua. Ye Kong hari ini di perusahaan kami menghina tamu penting yang sangat berharga. Jadi Bos Ling sekarang sudah memecatnya, dia sekarang bahkan bukan seorang teknisi. Hahaha, luar biasa. Zhao Yu, aku benar-benar tidak menyangka kamu sekarang bisa jatuh ke level ini, bahkan seorang gelandangan pengangguran. Kamu mau? Ini namanya apa? Itu? Lapar tak pilih makanannya. Hahaha, lucu banget. Semuanya, maaf mengganggu. Saya manajer umum dari Galaxy Restaurant, Margagu. Alasan saya masuk dengan tiba-tiba, ada seorang bos misterius. Memberikan 2 botol anggur berharga untuk kalian semua. Romane Conti tahun 90, edisi terbatas. Bagus, selera yang baik. Ini Romane Conti tahun 90. Di seluruh kota Jiangqing. Orang yang pernah mencicipi anggur ini, tidak lebih dari 10 orang. Silakan dinikmati. Menergu, berapa harga anggur ini per botol? Mungkin puluhan ribu ya? Anggur puluhan ribu tidak layak saya antar sendiri. Jujur saja, 2 botol anggur ini. Setiap botolnya bernilai lebih dari jutaan. Sekelas ini, aku akan posting di media sosial. Baiklah, silakan dinikmati perlahan. Anggur merah semahal ini, siapa yang mengirimnya? Siapa yang mengirim tidak penting. Untuk siapa ini? Bukankah sudah jelas? Ya, selain Kak Kun. Siapa lagi yang layak? Hanya orang dengan status seperti Kak Kun yang bisa dapat anggur merah bernilai jutaan dari bos besar. Kak Kun kami ini punya hubungan keuangan dengan bos berbagai grup. Orang lain ingin menjelatnya. Bukankah itu wajar? 2 botol anggur merah, tidak ada yang istimewa, ya begitu. Bagikan saja, semua boleh mencicipi. Kak Kun tunggu, aku ada beberapa kata. 1 botol anggur ini bernilai jutaan, segelas ini pasti bernilai puluhan ribu, menurutku. Beberapa penapadan orang rendahan tidak layak minum anggur ini. Bagaimana menurut kalian? Ya, beberapa orang tidak layak minum anggur seperti ini. Benar, jelas-jelas gelandangan pengangguran. Tapi di sini pura-pura jadi direktur proyek. Sungguh memuakkan, anggur merah jutaan untuknya. Lebih baik diberikan ke anjing. Di sebelah timur, kurang dari 10 km dari sini. Segera ke sana, gas. Kalau semua sudah bilang begitu. Maaf ya bro, hahaha.
Cuma segelas anggur yang agak mahal. Bahkan jika itu anggur dewa, aku tetap nggak minum. Sekelompok orang yang cuma mikirin duit. Mending nggak usah ikut reuni kelas ini. Yikong, kita pergi. Sayal. Halo, bosku. Tadi aku sudah lakukan. Permintaanmu, mengirim 2 botol. Romane Conti 90 tahun, menurutku. Orang-orang itu cuma kampungan, nggak ada yang. Kurasa, 2 botol anggurmu ini sia-sia. Cuma 3 juta, bukan apa-apa. Yang lain nggak usah dipedulikan, tapi Yekong ini. Harus kamu layani baik-baik, aku segera sampai. Nanti kita bicara langsung. Oak. Yakong. Xiao Zhao, kemari sebentar. Xiao Zhao, kamu ke ruang 308, lihat. Di dalam, ada yang namanya Yekong. Ingat, harus dilayani baik-baik. Jangan sampai ada kesalahan, ya. Bosku. Yekong itu sudah pergi. Loh, anggur ini baru dikirim, kok orangnya sudah pergi? Kata mereka Yikong ini. Cuma pengangguran gelandangan, mereka pikir. Dia nggak pantas minum anggur ini, jadi diusir. Sialan, yang utama malah nggak dapat. Malah diminum sama anjing-anjing. Hari ini aku harus bikin mereka muntah. Ayo, ikut aku lihat. Yikong, maaf, hari ini gara-gara aku. Kamu sampai dapat perlakuan seperti ini. Jangan bilang begitu, Zhao Jie. Nggak ada yang nyangka bakal kayak gini, dan kalau aku nggak berguna, ini nggak bakal terjadi. Siapa bilang kamu nggak berguna? Aku rasa kamu baik. Mereka nggak kasih kita minum, ayo Zhao Jie, aku traktir. Malam ini nggak pulang sebelum mabuk. Ayo, habiskan semua. Habiskan, jangan disisain. Kemana tamu istimewa bernama Yekong? Manajer Gu, mungkin Anda salah, dia Yekong. Dia cuma buruh kasar yang nggak ada harganya. Mana pantas disebut tamu istimewa? Agar tidak menodai anggur merah yang mahal ini. Kami sudah mengusirnya tadi. Bahkan lebih buruk dari anjing. Kamu pikir kalau hari ini tidak ada dia, kalian para sampah, bisa minum anggur merah bernilai jutaan ini? Tidak mungkin anggur ini untuk dia. Ini pasti dikirim oleh bos besar untuk Kak Kun kami. Zhang Kan. Di mata kalian mungkin dia orang penting. Tapi di mata saya, dia tidak ada apa-apanya. Manajer kecil. Pantas minum Romane Conti edisi terbatas? Tidak takut lidahnya terbakar? Jujur saya kasih tahu, 2 botol anggur hari ini adalah hadiah dari bos misteri untuk Yekong. Kalian sampah, malah mengusir tamu utamanya. 2 botol ini harganya 3 juta. Sekarang kumpulkan uangnya. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Manajer Gu. Ini tidak pantas. Bos Gu dari grup Hongsong kami adalah VIP premium di sini. Kalau saya laporkan apa yang terjadi hari ini, K-Boss Jiu, dia mungkin akan mempertimbangkan. Apakah masih mau berbelanja di sini? Bukan meremehkan, manajer kecil, kamu pikir kamu bisa bicara di depan bos Gu? Lebih baik jangan sebut bos Gu, nanti. Bos Jiu akan datang. Nanti kamu akan kerepotan. Bos Jiu, kenapa Anda datang? Saya karyawan grup Hongsong. Saya Sang-kun dari divisi investasi. Panggil saya Xiao Zhang saja. Bos Gu. Xiao Zhang dari perusahaan Anda ini mengusir tamu penting yang ingin Anda jamu. Ayo minum. Kamu benar-benar sial, masih hutang 3 bulan sewa. Sekarang kehilangan pekerjaan, bagaimana hidup di Jiangzhou? Kakak Zhao, tenang saja. Setelah dapat kerja baru, pasti saya bayar sewa. Sudah saya bilang, asal kamu datang hari ini. Sewa 6 bulan gratis, saya jamin, tinggal saja. Tambah 1 botol lagi. Terima kasih, Kak. Kamu yang mengusir Yekong? Saya tidak tahu.
Kamu dipecat. Bosku, saya salah. Maaf, ini semua gara-gara pacar saya. Si Pat berlutut dan minta maaf kepada bos Jiu. Bosku, maaf ya. Saya benar-benar tidak tahu dia teman Anda. Bahwa semua anggur merah yang tersisa, mereka tidak layak minum. Dan juga, Keluar kan semua orang ini dari sini. Melihatnya saja sudah bikin kesal. Siap. Manajer, ada masalah. Ada sekelompok orang di luar. Menchpeng Restaurant Kina. Apa? Siapa yang berani? Ayo, ikut saya lihat. Kendalikan semua pintu Keluar Restaurant. Semua orang Delorean. Masuk atau keluar tanpa izin. Baru boleh lewat setelah pemeriksaan selesai. Saya. Dasar pelacur, kutunggu. Berdiri. Hei, kalian siapa? Berani beraninya menggelenji saya? Tahu tidak waktu saya berharga sekali? Kalian sanggup ganti rugi. Waktu saya yang terbuang? Berani memukul saya? Tahukah kamu siapa saya? Beritahu sekali lagi, langsung tembak. Tidak maaf. Maaf. Saya pergi sekarang. Pergi sekarang. Kalian siapa? Laugu. Jangan laporkan polisi. Orang-orang ini latar belakangnya kuat. Oh, Bos Jiu tahu later belakang mereka? Secara spesifik saya juga tidak terlalu jelas. Tapi saya tahu mereka dari pihak militer. Bahkan gubernur. Harus berhati-hati saat berurusan dengan mereka. Oh, Ayo, minum 1 botol lagi. Kakak Sao, kamu mabuk. Kamu tidak boleh minum lagi. Saya tidak mabuk. Mana mungkin saya mabuk? Kakak Sao, Jangan ganggu. cepat sadar, saya tidak ada uang untuk bayar. Kakak Sao, Tuan, semua kamar hotel sudah diperiksa. Tidak ditemukan jejak pemimpin kuil. Sepertinya kita terlambat lagi. Hanya bisa menunggu paranormal berikutnya. Parenta, periksa rekaman Hotel Galaxy, cari semua orang yang meninggalkan hotel dalam setengah jam terakhir. Lihat di antara orang-orang ini, siapa yang pernah muncul di grup Fuyao? Pemimpin kuil. Pasti ada di antara mereka, benar. Jangan tinggalkan aku, ya? Aku takut sendirian. Kakak Sao, aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu pembohong. Pembohong. Kamu bilang tidak akan meninggalkanku. Kamu tahu bagaimana aku menghabiskan tahun-tahun ini? Siapa orang yang disebut Kakak Sao ini? Peluk aku, ya? Aku bermimpi ingin kamu memelukku. Ini adalah beberapa dokumen yang diambil dari rumah Yekong. Beberapa foto yang diambil. Bagaimana mungkin? Kenapa ada di sana? Halo, Osling. Masih tentang Yekong, ingin minta bantuanmu. Bosku, bukan aku tidak mau membantu. Dia tidak mau, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Begini saja, Bosling. Asalkan kamu berhasil membujuk Yekong untuk mengobati kakekku, aku akan memutuskan untuk berinvestasi 1 miliar ke grup Xiao, tanpa peduli untung atau rugi. Benarkah ini? Janji adalah janji. Baik, aku akan coba lagi. Sudahlah, lebih baik aku datang sendiri. Ada beberapa hal yang harus aku tanyakan padanya. Boss Wang, alamat Yekong. Sudah ketemu. Si orang tukang kesel, berani berkali-kali. Menggakaukan rencanaku. Kali ini tidak kuhancurkan kamu.
Aku tidak pantas menyandang nama Wang. Beritahu mereka. Suruh kelompok serigala hitam segera berangkat. Saya. Tukang sialan, kali ini aku akan membuatmu hidup tak enak. Mati pun tak bisa, hahaha. Ye Kong, Kamu datang untuk apa? aku datang melihatmu saja, tidak boleh. Bukankah kamu bilang tadi malam, tidak akan bertemu lagi selamanya? Kali ini pasti ada maksud lagi, kan? Langsung saja, tidak usah berbelit-belit. Di hatimu, aku orang seperti itu? Sudahlah. Kalau kamu sudah bilang begitu, aku akan langsung bicara. Apa yang harus kulakukan agar kamu mau mengobati Gu Changlong? Berikan syaratmu, asalkan aku bisa memenuhinya. Pasti akan kupenuhi. Aku ingin kamu. Bisakah kamu memenuhinya? Baik, aku berikan padamu. Tuan, sudah jelas. Malam ini di restoran Galaksi, ada seorang bernama Ye Kong. Dia adalah pemilik istana kita. Tunjukkan rekamannya padaku. 3 tahun, pemilik istana, bawahanmu akhirnya menemukanmu. Sudah jelas tempat tinggal pemilik istana? Sudah jelas. Very Parenta. Semua orang segera berkumpul menuju tempat tinggal pemilik istana untuk melindungi. Saya. Aku ingin kamu. Bisakah kamu memenuhinya? Baik, aku berikan padamu. Bukankah kamu hanya ingin tidur denganku? Aku penuhi keinginanmu. Asalkan kamu bisa menyembuhkan Gu Changlong malam ini. Aku akan menemanimu. Di hatimu, apakah karir benar-benar sepenting itu? Lebih penting dari harga dirimu? Kamu sama sekali tidak mengerti pengalamanku. Kamu juga tidak tahu apa arti karir. Bagiku, sebagai anak dari keluarga besar, karir adalah harga diri. Tanpa karir, aku hanya akan seperti vas. Diletakkan di rak, dipilih orang, menunggu. Nilai tukar yang cocok untuk pernikahan politik. Orang tuamu sama sekali tidak mempedulikan perasaanmu. Kamu sama sekali tidak mengerti aku. Di keluarga besar, perasaan pribadi adalah yang paling tidak penting. Kepentingan keluarga di atas segalanya. Sudah. Alasan aku mengatakan banyak hal padamu hari ini adalah berharap kamu bisa membantuku. Lagi pula, aku penuhi keinginanmu meskipun kamu bukan calon suami yang ideal di hatiku. Tapi setidaknya dibandingkan Wang Changlong, aku lebih berharap orang yang menemaniku adalah kamu. Air, aku haus. Ye Kong, ambilkan aku segelas air. Siapa wanita di dalam? Dengar penjelasanku, dia adalah pemilik kosku. Jangan cari alasan lagi. Malam itu bersamaku. Sekarang di dalam ada wanita lain. Baru saja berpura-pura penuh perasaan, menasehatiku. Kamu benar-benar menjijikan. Tidak seperti itu. Malam ini, kamu juga bertemu dengannya. Aku pergi ke reuni sekolah bersamanya, dia mabuk, jadi aku. Malam itu, kamu juga memanfaatkan aku yang mabuk untuk mengambil kesempatan. Ye Kong, aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kamu adalah pelaku yang sering. Katakan, berapa banyak wanita mabuk yang pernah kamu ambil? Bukan, dengar dulu. Dia benar-benar pemilik kosku. Dia tidur di kasur. Aku tidur di sofa. Aku. Ye Kong, kamu ngomong sama siapa? Ye Kong, kamu semakin keterlaluan. Orang seperti ini, kamu juga mau? Dari mana datangnya si rubah kecil ini? Tengah malam datang mengganggu di wilayahku. Sungguh tak tahu malu. Kamu yang tak tahu malu. Malam itu, Ye Kong bersamaku. Kamu yang jadi orang ketiga, pelakor. Kamu yang pelakor. Aku dan Ye Kong sudah tinggal bersama beberapa hari. Rumah ini adalah sarang cinta kami. Kamu, Apa kamu? Si rubah kecil. Ini rumahku. Tidak menyambutmu. Cepat pergi. sungguh menjijikan. Bos Ling. Sudah pergi ratusan meter, masih lihat? Apa? Tidak rela? Tidak. Tidak, dia sudah bilang jelas. Malam itu, kalian berdua tidur bersama. Kamu memang jagoan. Gadis cantik luar biasa seperti ini, langsung bisa kamu tiduri. Ini salah paham. Salah paham? Salah paham apa? Kepeng tempat ini. Bos Wang, dia ada di dalam. Aku lihat sendiri, dia membawa perempuan itu masuk. Serpu, Kasau, kamu masuk dulu kamar. Apapun yang terdengar, jangan keluar. Apa sebenarnya yang terjadi? Jelaskan. Tidak ada waktu. Kamu masuk dulu, nanti aku jelaskan. Aku tidak mau. Kalau tidak jelaskan, aku tidak pergi. Ini rumahku, kenapa aku harus pergi?
Bocah kecil. Akhirnya ketemu juga. Hari ini, siapa yang bisa selamatkan kamu? Wang Changhong, kamu mau apa? Aku akan membuatmu dalam 18 posisi. Dan bermain perlahan denganmu. Kalian mau apa? Ini rumahku. Aku lihat siapa yang berani sentuh. Anak ini benar-benar punya keberuntungan cinta. Perempuan di sekitarnya, tidak ada yang jelek. Perempuan ini meskipun wajahnya sedikit kalah dari Ling Fuyao, tapi tubuhnya lebih bagus. Kalau diajak main, pasti punya rasa yang berbeda. Rumahnya, kamu pemilik kos? Bagus. Kalian masuk rumah tanpa izin, sudah melanggar hukum. Kalau tidak pergi sekarang, aku akan telepon polisi. Telepon polisi? Tangkap dia. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Aku bertahu kamu, di Zhangzhou ini. Aku, Wang Changhong, adalah hukum. Patahkan kakinya. Jangan. Apa yang kalian inginkan sampai mau melepaskannya? Bisa saja. Gantikan dia denganmu. Mimpi. Benarkah? Jangan pukul dia. Tidak memukulnya boleh, tapi lihat kesungguhanmu. Hobol Babio. Aku lihat. Wang Changhong. Baik. Kalau begitu, jangan salahkan aku kejam. Sialan Ye Kong, aku kasih kamu kesempatan. Tidak tahu terima malah main dengan perempuan lain. Benar-benar bikin kesal. Sungguh membuatku marah. Tidak, kalau aku pergi begitu saja. Bukankah itu menguntungkan perempuan itu? Tapi kalau langsung kembali, terlalu memalukan. Harus cari alasan. Alasan apa? Investasi. Ya, investasi Guyan harus didapatkan. Kamu pikir baik-baik, satu tebasan ini, dia akan tewas. Berhenti. Wang Changhong, apa yang ingin kamu lakukan? Oh, Boss Ling. Jam Sejni, ada APA kamu kesini? Apa yang aku lakukan bukan urusanmu. Justru kamu. Bawa banyak orang masuk rumah paksa, bawa senjata. Apa maksudmu? Bos Ling, anak kecil ini, berkali-kali merusak rencanaku. Rencana kita. Bukankah harus dihukum? Aku dan kamu tidak ada rencana apa-apa. Selain itu, Wang Changhong, kamu kan orang terpandang, tidak tahukah kamu? Apa itu hukum? Sayang, Ling Fuyao, ingat baik-baik. Kamu masih perlu pinjaman 1 miliar dariku. Kamu pura-pura susi APA? Malam ini kamu tinggal. Temani aku. Asal aku senang. Pinjaman 1 miliar ini bisa dibicarakan. Dasar sampah. Kamu pantas? Baik, satu atau sekalian, ayo. Lepaskan aku, Wang Changhong. Kalau kamu berani sentuh aku sedikit saja, aku pasti bikin kamu mati mengenaskan. Ling Fuyao, kamu sudah mempermainkanku cukup lama. Hari ini, aku akan mengambil kembali dengan bunganya. Malam ini 2 gadis cantik, aku bakal senang sekali. Wang Changhong, dasar tidak tahu malu. Lepaskan mereka. Kalau berani, hadapi aku. Diamlah kamu, sayang. Dasar tidak tahu malu. Baik. Pergi. Terus teriak, nah. Teriak lagi. Dasar tidak tahu malu. Ini kau yang memaksa. Ambilkan pisau, aku akan menyiksanya hidup-hidup. NAK, ingat lagi kehidupan berikutnya. Jangan makam-makam denganku. Jangan. Kenapa? Kalian kasihan? Aku setuju menemanimu. Bisakah kau melepaskannya? Baik, baiklah. Asal malam ini kau menemaniku. Aku akan pertimbangkan untuk melepaskannya. Jangan setuju, Zhao Jie. Zhao Jie. Dasar anak kecil, diamlah kau. Wang Changhong, kalau kau berani menyentuh mereka, seumur hidupku aku tidak akan berhenti melawanmu. Nah, dengan kondisimu seperti ini, 10 kehidupan pun tidak cukup untuk menyentuh sehelai rambutku.
Hanya menemani semalam. Anggap saja digigit anjing. Lagi pula bukan perawan lagi. Yekong, kamu juga tidak perlu terlalu memikirkannya. Jangan, Zhaojie. Siapa yang anjing? Nanti diranjang baru tahu. Lepaskan dia dulu. Lepaskan dia. Aku bodoh? Kamu temani aku dulu. Asal aku senang, aku pasti akan melepaskannya. Tapi kalau aku tidak puas, aku akan membuatnya mati dengan indah. Wang Changhong, lepaskan dia. Sayang, jangan malu-malu. Wang Changhong, dasar binatang. Lepaskan aku Wang Changhong. Wang Changhong kau yang manis. Lepaskan dia. Kenapa Sadie? Cekong pijak Castle? Bukankah kau sudah beberapa kali mengacaukan rencanaku? Hari ini, aku akan membuatmu menyaksikan. Wanatamu. Bersenang-senang di bawahku. Masih berapa jauh? Tuan, masih 2 kilometer. Siapa sebenarnya yang membuat ketua kuil? Meluapkan amarah sebesar ini? Sanggup hantas mati. Percepat, segera percepat. Dalam 1 menit, kita harus sampai di rumah ketua kuil. Ya, percepat. Wang Changhong, lepaskan dia. Wang Changhong, kau binatang. Lepaskan dia. Kenapa Sadie? Cekong pijak Castle? Bukankah kau sudah beberapa kali mengacaukan rencanaku? Hari ini, aku akan membuatmu menyaksikan. Wanatamu. Bersenang-senang di bawahku. Wang Changhong. Siapa itu? Bos Wang, tidak baik. Ada banyak orang di luar, mereka mengepung tempat ini. Tenang, sudah tahu mereka siapa? Sudah lebih dari 10 anak buah kita terluka, hampir tidak bisa bertahan. Lebih dari 10 anak buah terluka, hampir tidak bisa bertahan. Tidak tahu apa maksud kalian? Kami dari geng Serigala Hitam sedang urusan di sini. Kalian dari geng mana? Aneh, aku jelas belum pernah melihat gadis ini, tapi kenapa ada perasaan sangat familiar. Orang-orang ini semua kau yang carry? Nona, kami dari geng Serigala Hitam. Adalah bawahan geng Macan. Apakah kau yakin ingin bermusuhan dengan geng Macan? Geng Macan itu apa? Tuan, geng Macan adalah geng terbesar di daerah Jiangzhou. Bahkan bisa disebut sebagai raja bawah tanah. Kalau tahu, lebih baik. Jika sampai Tuan Macan tahu kalian berani melawanku, Cukup satu perintah darinya, geng kalian akan lenyap. Pelat di kolam pun berani sombong? Hanya di Jiangzhou ada yang berani menyebut diri Tuan. Sungguh lucu. Ayo, lempar orang ini keluar. Tangguh hukuman. Nona, Ampon. Ampon. Cepat lari. Ampon. Silakan ikut kami. Aku ikut kalian. Yekong. Tenang, tidak apa-apa. Mei Ying memberi salam kepada pemimpin kuil. Kalian pasti salah orang, cepat bangun. Tidak mungkin salah, Tuan. Ini yang pernah Anda gunakan. Pedang dewa, setelah dimurnikan sudah berjiwa. Ia bisa merasakan kekuatan doa Anda. Ini memang milikku. Tapi ingatanku samar-samar. 3 tahun lalu, kenapa aku tidak ingat sama sekali? Tuan, 3 tahun lalu Anda pergi ke Fusang. Bersiap menghancurkan kuil dewa Amaterasu, tapi dihadang Zeus. 3 dewa utama, perang dewa berkecamuk, akhirnya 2 dewa tewas. Zeus terluka parah dalam pertempuran itu. Anda juga luka berat. Jadi kehilangan ingatan.
kawan lama. Ikut aku kamu menderita. Pemimpin kuil, Anda menderita untuk rakyat. Aku orang Daxia. Daxia melahirkanku membesarkanku. Sudah seharusnya mati untuk Daxia. Berdirilah. Zeus tua itu, berobat 3 tahun. Lukanya seharusnya hampir pulih. Kabur dari Guanglong, agama matahari baru-baru ini. Aktif terus, mungkin Zeus sudah sembuh. Tidak mungkin cepat. Waktu itu kena pedang dewa. Lukanya pasti lebih parah dariku. Alasan penganut aktif terus. Mungkin mencoba apakah aku sudah mati. Abaikan saja, setelah lukaku sembuh. Akan kuantar dia teman 2 lainnya. Tuan, perlu beritahu Guanglong, Cisha, Zhenyu. Bertiga datang jaga. Tidak perlu, kamu di sini cukup, biar mereka kerja rutin. Jaga perbatasan, tanpa perintah, dilarang masuk Jiangzhou. Sayap. Tuan, kalau Wang Changhong itu, bagaimana menanganinya? Lepaskan. Aku ada cara, dia masih punya pengaruh di Jiangzhou. Jangan sembarang bunuh, selain itu, aku di Jiangzhou. Ada urusan penting, kamu cari tempat bermarkas. Tunggu perintahku kapan saja. Perintah dilaksanakan. Yikong, ada urusan APA ke sini? Bukan urusanmu. 2 hari tidak ketemu, sikap dan wibawa jadi meningkat. Anjing baik tidak halang jalan, minggir. Kamu datang ke kantor hari ini. Hasil agar dia menerimamu kembali kan? Kamu sebelumnya sudah merusak bisnis besarnya. Bagaimana mungkin dia masih mau menerimamu? Aku menyarankanmu, jangan bermimpi di siang bolong. Cepat minggir. Aku mau ngapain? Bukan urusanmu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah minggir dengan baik-baik. Kamu siapa? Sekarang aku adalah kepala satpam perusahaan Fuyao. Siapa yang aku izinkan masuk, dia bisa masuk. Kalau aku suruh kamu tangguh di sini, kamu harus menunggu dengan baik di sini. Aku khawatir konsekuensinya tidak bisa kamu tanggung. Dia bilang, kalau berani melawannya, konsekuensinya tidak bisa ditanggung. Telepon cari bantuan. Aku kasih tahu, kamu cuma pengangguran. Tidak peduli kamu bawa siapa hari ini, jangan harap bisa masuk. Bos Lin, aku sekarang di depan kantor. Zheng Xiong menghalangiku untuk masuk. Berikan teleponmu ke Zheng Xiong. Telepon Bos Ling. Nomor bos Link saja aku tidak punya. Kamu si kampungan, mana mungkin punya nomornya? Kalau kamu tidak mau menerima telepon. Aku khawatir posisi kepala satpammu tidak akan bertahan lama. Zheng Xiong, siapa yang memberimu hak untuk melarang orang masuk? Kalau ada lagi, langsung keluar. Maafkan aku, Bos Link. Aku akan berubah sekarang. Teleponnya. Ling Fuyao, kamu si perempuan kecil. Tidak akan bisa sombong beberapa jam lagi. Sudah siap? Boss Wang, tenang saja. Aku sudah menghubungi semua pemegang saham. 10 menit lagi, rapat pemegang saham akan dimulai. Untuk mencopot Ling Fuyao dari posisi direktur utama. Tinggal menunggu kedatanganmu untuk menerima tahta ini. Ling Fuyao. Kali ini, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa lolos dari tanganku. Kamu, kemarin setelah mereka membawamu pergi. Tidak ada masalah, kan? Tidak, mereka hanya menanyai aku beberapa pertanyaan. Kamu bicara dulu. Baik. Kebetulan, aku juga punya beberapa pertanyaan untukmu. Kenapa kamu punya setengah giok itu? Kamu tahu dari mana? Kamu jawab dulu. Dari kecil. Bos Ling, tidak baik. Bos Ling sudah berkumpul dengan banyak pemegang saham kecil. Sekarang mereka sedang di ruang rapat, ingin mengadakan rapat umum pemegang saham untuk mencopot jabatan direktur utama Anda. Apa? Berani sekali dia. Sekretaris Chen, bagaimana situasinya sekarang? Zheng Chun ITU. Sepertinya dia sudah menjadi pengkhianat. Dia bersekutu dengan banyak pemegang saham Castle. Diam-diam membeli 50% saham grup ini. Mereka ingin bersama-sama mencopot Bos Ling. Bos Ling dalam masalah besar sekarang. Ngapain aku cerita ke kamu? Kamu cuma pengangguran. Nggak bisa bantu Bos Ling juga. Wah, Bos Lin, kamu datang tepat waktu. Ayo kita langsung mulai rapat umum pemegang saham ini. Perusahaan akhir-akhir ini kacau balau, sudah saatnya.
Dibersihkan. Bersih-bersih perusahaan bukan urusan wakil direktur seperti kamu. Zhang Jun. Dasar kau berani mengadakan rapat pemegang saham tanpa izin? Aku memang tidak punya hak, tapi rapat ini adalah keinginan mayoritas pemegang saham. Aku tidak bisa menghalangi. Bos Sheng benar. Perusahaan akhir-akhir ini merugi banyak. Bos Ling tidak bisa memimpin dengan baik. Harus bertanggung jawab. Benar. Bos Ling sudah tidak layak untuk terus menjabat sebagai direktur utama. Aku pemegang saham terbesar, aku direktur utama. Usul kalian tidak kusetujui, veto. Bos Lin. Sekarang kamu bukan pemegang saham terbesar lagi. Apa maksudmu? Ya artinya begitu. Wang Changhong, Bos Wang. Diam-diam sudah membeli lebih dari 50% saham perusahaan. Sekarang Diala, pemegang saham terbesar. Jadi kau sudah dari dulu bergabung dengan Wang Changhong? Zhang Jun, pengkhianat. Kamu bicara seperti anak kecil. Burung yang bijak memilih pohon yang baik. Lajupila. Harga yang ditawarkan Bos Wang tidak bisa kamu berikan. Ini kenyataan. Kamu juga paham maksud Bos Wang. Asal kamu menurut posisi direktur utama ini, lambat laun akan jadi milikmu juga. Mimpi. Meskipun dia Wang Changhong adalah pemegang saham terbesar di perusahaan, pemegang saham lainnya tidak akan mendukungnya. Mari kita lihat saja. Tunggu sampai Bos Wang datang, baru kita tahu hasilnya. Pemimpin kuil. Aku tidak peduli dengan cara apapun yang kau gunakan, dengan cara tercepat. Hancurkan perusahaan Wang Changhong. Aku ingin membuatnya tidak bernilai sepeser pun. Selain itu, alias bohong. Di grup Fuyao ke bawah. Nama Ling Fuyao. Pemimpin kuil tidak perlu khawatir. Shadow akan menyelesaikan tugas dalam setengah jam. Perintah suci pemimpin kuil, gunakan segala cara untuk menghancurkan Wang Changhong. Buat dia bangkrut dalam setengah jam. Siap. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Untuk many ambit Bos Wang kita. Direktur Wang Changhong. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Hari ini, saya akan menyuntikkan modal 2 miliar ke perusahaan untuk menyelesaikan masalah utang dan membawa grup Fuyao menuju ke Giant baru. Bagus. Wang Changhong, kau pengecut yang licik. Bosling, kata-katamu itu kekanak-kanakan. Persaingan bisnis memang seperti ini. Tapi jika kau mau mendengarkan aku bisa mempertimbangkan untuk mengembalikan posisi direktur ini padamu. Gadis yang cantik adalah idaman pria, maksud Bos Wang. Jangan sia-siakan ini, di kota ini banyak wanita yang ingin menjadi direktur grup Fuyao. Ikut Bos Wang Fuyao. Kau akan mencapai puncak yang lebih tinggi dalam karir. Kau siapa? Pergi sana. Kau pengkhianat, apa hakmu menyuruhku pergi? Oh, siapa ini? Ternyata si tukang pijat kecil. Bukankah kau sudah dipecat? Apa yang kau lakukan di sini? Untuk KPA? Kaki ini milikku, aku bisa datang kapan saja. Dan pergi kapan saja. Di mana satpam? Buang pengangguran ini. Keluar dari sini. Ikon, hari di pintu gerbang. Sangat sombong, sekarang bagaimana? Ayo, tunjukkan lagi kesombonganmu. Sebelumnya kau mengandalkan dukungan Ling Fuyao untuk bertindak semena-mena di hadapanku. Sekarang Ling Fuyao sudah tumbang. Kamu masih berharap pada siapa? Zheng Xiong. Jangan terlalu sombong dulu. Ha! Apa aku salah dengar? Kau ini sudah gila ya? Ling Fuyao sekarang sudah turun jabatan. Kamu masih berharap bisa balikan keadaan? Lucu sekali. Ye Kong, aku menasihatimu. Kau lebih baik patuh saja. Tunduk pada Bos Wang kita. Mengingat hubungan lama kita dulu. Aku masih bisa meminta Bos Wang memberimu kesempatan. Kenapa dulu aku bisa menikah dengan orang sepertimu, bahkan hidup bersama? Selama 3 tahun, benar-benar menjijikan. Kau cari mati. Wang Changhong. Jangan terlalu arogan, masih ingat kejadian tadi malam? Apa hubunganmu dengan mereka? Mereka adalah anak buahku. Bos Wang, jangan dengarkan tukang pijat kecil ini ngomong sembarangan. Masa anak buahnya? Asal bos perintah, aku pasti bantu bos menghabisi dia. Dengan segala cara, buang anak kecil ini keluar. Asal tidak sampai mati, tanggung jawabku. Bos lihat saja. Wang Changhong. Berani kau sentuh aku akan membuatmu seketika kehilangan segalanya. Ini benar-benar lelucon terbaik yang pernah kudengar. Aku punya belasan. Perusahaan terbuka, aset lebih dari miliaran, bahkan orang terkaya di Huaxia. Tidak berani bilang bisa membuatku kehilangan segalanya. Kau? Siapa kau ini? Apa kau karena
Kehilangan pekerjaan sampai jadi gila? Penggakuran. Berani bilang bisa membuat bos Wang seketika. Kehilangan segalanya? Katakan, ini lucu bukan? Ye Kong, aku bercerai denganmu. Adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Sangat benar, nanti kau akan tahu, saat itu. Jangan sampai kau menangis. APA? Aku menangis? Aku Wang Tingting bahkan menangisi seekor anjing. Tidak mungkin menangis untuk sampah sepertimu. Ye Kong, kita pergi. Bos Ling, tenang saja. Tidak lama lagi, grup Fuyao akan kembali ke tanganmu. Ye Kong, aku tahu niatmu baik, tapi keadaan sudah seperti ini, aku tidak mau berdiri di sini lagi. Lihat wajah-wajah orang ini. Percayalah padaku. Tunggu beberapa menit lagi. Ling Fuyao, oh Ling Fuyao. Daripada kau percaya pada anjing ini, kenapa kau tidak bisa percaya padaku? Asal kau melayaniku dengan baik. Aku tidak hanya akan mengembalikan grup Fuyao padamu, tapi juga kau tidak perlu khawatir lagi dengan masalah rantai dana di masa depan. Di hatiku, kau selamanya hanya seekor kakak jelek. Bahkan mati pun, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku lagi. Wanita brengsek. Kau mencari mati. Bos Wang. Jangan buru-buru, Ling Fuyao hanya. Sekarang masih keras kepala, dia belum merasakan pahitnya kemiskinan. Nanti setelah merasakannya, pasti akan datang mencari Anda sendiri. Saat itu, Anda bisa melakukan apa saja sesuka hati. Benar Bos Wang. Dia Ling Fuyao hanyalah orang yang tumbuh dalam kemewahan, dia tidak tahan kesulitan, tidak butuh beberapa hari. Dia akan merengek dan memohon padamu. Dengar itu Ling Fuya? Jika kau tinggal malam ini, aku masih akan memperlakukanmu dengan baik. Tunggu beberapa waktu lagi. Hasilnya akan berbeda. Sekarang kau sebaiknya memikirkan dirimu sendiri. Kau harus memikirkan bagaimana hidup tanpa uang sepeser pun di masa depan nanti. Sudah sampai saat ini, kau masih bicara omong kosong. Sanggulaku. Percaya atau tidak, terserah kamu. Tuan, semua perusahaan publik atas nama Wang Changhong sudah dihentikan perdagangannya, sahamnya dibekukan paksa, aset pribadinya juga disita. Banyak bank akan segera menagih hutangnya. Wang Changhong sudah bangkrut. Kerja bagus. Aku akan segera melapor ke pemimpin kuil. Percaya atau tidak, terserah kamu. Tunggu beberapa menit, hasilnya akan terlihat. Hartaku miliaran, setiap menit masuk ratusan juta. Tunggu beberapa menit, kau sanggup ganti rugi? Wang Changhong, jangan terlalu sombong. Hartamu yang miliaran, sekarang sudah jadi sejarah. Maksudmu, aku sekarang sudah bangkrut? Teknisi ini pasti miskin banget, sampai mengira dirinya Orang terkaya di dunia. Sudah. Buang dia, aku tidak ada waktu untuk main-main. Tenang Bos Wang, aku pasti akan menghajarnya. Ye Kong, ayo kita pergi. Tidak perlu di sini lagi. Hanya mempermalukan diri sendiri. Sudah hampir. Apa yang hampir? Sudah hampir waktunya. Wang Changhong seharusnya segera menerima informasi. Ada kabar baik? Katakan. Bos Wang, tidak baik. Ada masalah besar. Apa yang tidak baik? Aku baik-baik saja. Jelaskan. Bos Wang, tadi bank menelepon. Mengatakan semua aset Anda sudah disita. APA? Bagaimana bisa? Tidak hanya itu, lebih dari 10 perusahaan yang Anda pegang juga dihentikan perdagangannya oleh otoritas pengawas, dan saham Anda juga dibekukan sepenuhnya. Tidak mungkin. Kau menipuku. Bos Wang, mana berani aku menipu Anda? Petugas otoritas pengawas juga memintaku untuk memberikan informasi lokasi Anda untuk membantu investigasi. Ini bohong. Kau dan wanita itu bekerja sama menipuku. Benar kan? Menipumu? Kau pantas? Apa yang kau tunggu? Usir dia sekarang. Ini Samuel Tipuan. Kalian bekerja sama menipuku. Benar kan? Siapa di antara kalian yang Wang Changhong? Kami dari otoritas pengawas. Ada beberapa hal yang perlu dia bantu untuk investigasi. Aku Wang Changhong. Apa yang bisa ku bantu, Tuan Polisi? Kami mencurigai Anda memanipulasi pasar dan terlibat pencucian uang. Silakan ikut kami. Tidak. Pasti ada kesalahan. Aku Kino Governor. Aku akan menelepon. Oh, Bos Wang. Ada apa kau menelepon, Gubernur? Tolong selamatkan aku. Ada APA? Katakan.
Ada orang jahat yang menghasut. Dia menyita semua hartaku dan menghentikan semua perusahaanku. Tolong bantu aku. Jangan panik, aku akan tanyakan dulu. Tunggu kabarku. Seseorang. Apa perintah Anda, Tuan? Coba kau periksa. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Wang Changhong? Tuan, aku tahu sedikit tentang ini. Sekitar setengah jam lalu, ada kekuatan besar. Di tingkat bisnis, Wang Changhong menjadi sasaran serangan kita. Hingga hampir dalam sekejap. Nilainya anjlok total. Kekuatan ini begitu dahsyat. Sungguh memukau. Coba selidiki. Asal-usul kekuatan ini apa? Di Jiangzhou, tidak ada kekuatan sebesar ini. Artinya, pasti berasal dari pihak luar. Belakangan ini, Hanya satu orang yang punya kekuatan sebesar itu. Maksudmu Jenderal Siluman? Hanya dia yang kubayangkan. Mampu mengerahkan energi sebesar ini. kalau sudah Jenderal Siluman yang turun tangan, maka Wang Changhong sudah tak tertolong lagi. Biarkan dia hancur sendiri. Segera atur pemutusan hubungan bisnis dengan Wang Changhong. Jangan sampai kita ketularan. Sudah waktunya, bawa dia pergi. Tunggu, gubernur pasti akan menyelamatkanku. Aku akan telepon lagi. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Tidak mungkin. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kenapa tidak diangkat? Dasar Pejenggan. Kau sudah makan banyak uangku, sekarang malah memblokirku. Bawa dia. Dasar kurang ajar. Bos Lin, baru saja banyak saham. Jalihkan atas nama Anda. Kini Anda kembali menjadi pemegang saham terbesar grup Fuyao. Dengan kepemilikan melebihi 50%. Jangan-jangan ini semua ulahnya? Boss Lin, kami minta maaf. Tapi kami terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Senjun, sekarang masih ada alasan? Bos Lin, aku mengaku salah. Kumohon, maafkan aku. Bos Lin, ini bukan salahku. Samuel gara-gara Jun yang menggesaku. Aku akan jadi budakmu. Kalian berdua, minggir dari sini. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Saudara Yekong, bukan. Kakak Kong, aku buta mata. Kumohon, tolong bicara baik dengan Bos Lin. Beri aku ampun, aku akan jadi antekmu. Seret mereka berdua keluar. Aduh, Bos Lin. Tolong aku, Bos Lin. Ya Kong, kamu sebenarnya siapa? Berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Semua itu tidak penting lagi. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Bukan begitu? Aku tahu kamu membenciku, tapi kita sudah bersama selama 3 tahun. Ye Kong, kita sudah bersama selama 3 tahun. Hentikan omong kosongmu ini, selagi aku masih ingat sedikit kenangan lama. Cepat pergi, atau kamu akan masuk penjara bersama Wang Changhong. Pergi. Masalah Wang Changhong. Apakah kamu yang mengurusnya? Kamu percaya itu aku? Kalau itu aku. Siapa sebenarnya identitasmu? Bisakah kamu memberitahuku? Tentu saja bisa. Setelah Yao Yao pergi, dia memberikan setengah giok ini kepada Ye Kong. Selama lebih dari 20 tahun ini, Ye Kong membawa setengah giok ini, berperang di medan perang. Mengembara kemana-mana. Hanya gadis di hatinya, yang tidak pernah dilupakannya. Kamu adalah Kak Ye? Yao Yao berpisah selama lebih dari 20 tahun. Tak disangka kita bertemu dengan cara seperti ini. Kak Ye, kamu tahu sudah berapa lama aku mencarimu? Aku sangat merindukanmu, tapi dimanapun aku mencari, aku tidak bisa menemukanmu. Aku hanya bisa memikirkanmu setiap hari dengan memandang giok ini. Aku juga sangat merindukanmu. Tapi 3 tahun lalu, kamu sudah mengenaliku. Mengapa tidak mengakuiku? Aku yang salah. Kak Ye, aku yang bersalah padamu. 3 tahun lalu aku tidak mengenalimu, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu menderita seperti ini. Sebenarnya tidak terlalu menderita. Malah jadi ahli dalam suatu keterampilan. Nanti setelah pensiun, bisa menghidupi diri dengan keterampilan ini. Sudah lama dengar teknik Master Ye sangat halus.
sangat disukai wanita. Apakah aku beruntung untuk mencobanya? Kapan Bos Ling ada waktu? Pasti bisa.